Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kustia dari SMA Negeri 2 Lamongan, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Berikut saya ingin melakukan aksi nyata di tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, kali ini saya akan melakukan seperti perjanjian kita kemarin ya, minggu kemarin saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Lilis. Jadi Bu Lilis tidak usah takut, kita santai karena ini kita adalah mitra, bukan saya CGP seperti ini, kita adalah mitra ya Bu Lilis. Saya untuk kemarin perjanjiannya untuk supervisi di kelas untuk berbagi aksinya itu saya dengan teman sejawat. Kira-kira Bu Lilis tujuan pembelajaran nanti apa yang akan disampaikan di kelasnya Bu Lilis? Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang profesi dalam dunia bukus. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan murid dapat menguraikan harapan dan cita-cita serta kemampuan dirinya. Kemudian yang kedua, murid dapat menjelaskan dan mampu mengklasifikasikan berbagai jenis dan ragam pekerjaan, serta murid dapat mengklasifikasikan berbagai macam profesi pekerjaan yang ada di dunia ini. Oke, materi yang luar biasa Bu Lilis ya. Tentu anak-anak akan tertarik pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Terus berikutnya kira-kira sasaran apa atau area pengembangan yang ingin dikembangkan dari pembelajaran tersebut Bu Lilis? Yang dapat dikembangkan dari materi ini yaitu mengekspresikan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktivitas dalam kegiatan dengan kemampuan diri siswa. Kemudian mengidentifikasi ragam alternatif pekerjaan, pendidikan dan aktivitas yang mengandung relevansi dengan kemampuan diri. Oke, good, luar biasa keren Bu Lilis ya. Kira-kira strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Bu Lilis? Strategi yang akan saya persiapkan mungkin dengan pemberian layanan klasikal di kelas, Bukus. Kemudian ada konsultasi dan tanya jawab, serta nanti akan dilanjut pada konseling kelompok maupun konseling individu. Keren Bu Lilis ya. Terima kasih Bu. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Bu Lilis? Insya Allah kita akan laksanakan layanan klasikal di hari Senin mungkin di jam ke-4. Oke. Saya tunggu Bu Lilis ya untuk action di kelasnya. Terima kasih Bu Gus. Mohon bimbingannya dari Bu Gus. Sama-sama, kita adalah mitra Bu Lilis untuk saling bekerja sama. Terima kasih Bu Lilis ya. Kita ketemu di hari Senin. Mari kita berdoa sejenak sesuai keyakinan masing-masing agar pembelajaran ke depan berjalan dengan baik dan kita mendapatkan keberkahan dari hidup yang berkelanjutan. Berdoa mulai. Siap? Siap. Sesat ya. Coba kamu lihat, kelihatan nggak itu warna apa? Merah. Kelihatan nggak di situ? Kemudian semakin dewasa sampai dengarkan ya, mulai melihat fakta, mulai mikir apa sih bakat saya ya, apa sih minat saya, apa sih bidang yang saya minati, ya, kemampuan yang saya bisa itu apa yang cocok, mulai mikir ya. Nah, kemudian sehingga berdasarkan fakta-fakta itu akhirnya kamu bisa membuat suatu pilihan profesi seperti itu. Saya bertanya dari apa sih profesi itu? Ayo kita tanya profesi itu apa sih? Pekerjaan yang menghasilkan uang. Ada lagi lah, profesi itu apa?
dikatakan profesi itu jika dia punya ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Taufik, tolong jelaskan. Langsung main video aja ya. Mana Karisma, coba dijelaskan dibantu Taufik, apa sih keterampilan yang berdasarkan pengetahuan teoritis? Maksudnya apa? Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis itu maksudnya jadi dia itu bisa terampil seperti itu karena dia itu mempelajari beberapa teori atau melakukan beberapa eksperimen yang sudah ada sehingga dia itu bisa terampil itu. Sekali jawabannya. Bagaimana yang lain? Apakah setuju dengan jawabannya Karisma? Pertanyaan untuk Karisma. Penjelasannya sangat detail, sangat jelas dan bagus sekali bahasa yang digunakan ya. Jadi memang keterampilan dia dipelajari dari teori ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Yang kedua, asosiasi profesional. Dan coba bisa dijelaskan apa ada asosiasi profesional? Asosiasi, apa itu asosiasi? Perkumpulan. Mempunyai perkumpulan profesional. Iya, mempunyai perkumpulan sesuai dengan profesinya tadi. Misalnya kayak dokter tadi ya. Dokter ada asosiasinya? Ya, mungkin ada yang tahu apa asosiasinya namanya? IDI, bagus itu. Yang ketiga, pendidikan yang ekstensif. Jadi kali ini silakan yang mau menjawab. Ada yang mau menjawab, angkat tangan. Pendidikan yang ekstensif, apa itu? Artinya pendidikan yang diikuti ya melalui proses, melalui jangka waktu yang lama dan jenjang yang tinggi. Pelayanan itu ciri-cirinya. Seorang profesi itu harus memenuhi itu, ya, itu ya. Seperti ciri-ciri daripada profesi. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Ya, sudah tahu semuanya. Sambung. Ini kerjaan. Spesifik itu profesi yang kamu cita-citakan itu jelas, kudu spesifik. Misalnya, saya sekarang kepingin profesinya apa? Maaf, yang sudah buka di pilihan peminatan kemarin, pasti ada pertanyaan profesi yang diinginkan. Iya. Jadi ketika kamu ada pertanyaan profesi apa sih yang diinginkan? Terus setelah itu berarti ada korelasinya. Jurusan apa yang saya harus karena Pak pintar dalam hal seni, dia pintar menggambar, dia pintar melukis, maka dia itu terasa muda dan suka. Jadi itu sudah dibutuhkan itu ya. Kemudian yang ketiga, achievable, yaitu profesi yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan apa? Kemampuan yang ada. Misalnya kita mampunya di bidang public speaking, ya, maka kalau kita menuju ke selain itu misalnya ke kedokteran contohnya gitu, sementara tawaran untuk jadi pembawa berita itu lebih harusnya lebih mampu karena sama punya kemampuan bakat dan minatnya di situ. Kalau harus pinter milih yang mana? Ibu ada apa di profesi ini? Masuk guru dong, enggak kan? Di bidang pendidikan kan hanya guru. Di bidang kesehatan apa saja, gitu ya. Di bidang keamanan, di bidang sosial, gitu ya. Silakan mengumpulkan nanti bisa diberikan. Untuk yang
mengevaluasi hasil dan akhirnya nanti disebarkan. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Jadi setelah melalui pembelajaran ini ya, setelah mengikuti pembelajaran tadi, disarankan sampean sudah bisa memahami opposite profesi itu ya. Oh ternyata profesi itu begitu. Ciri-cirinya profesi itu seperti itu. Kemudian sampean bisa memilih jenis profesi yang sampean ingin, yang sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Besok minggu depan kita waktu sudah tidak ada karena tanggal 5 sudah PAT. Jadi pesan dari tulis, tolong persiapkan PAT. Alhamdulillah, tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Kira-kira bagaimana perasaan ini setelah melakukan pembelajaran? Puas, anak-anak aktif dan mengikuti pembelajaran dan antusias sekali dalam materi. Oke, ya tulis ya. Ini ada catatan untuk diri saya ya. Dari saya melihat anak-anak juga antusias dan aktif dari dikatakan oleh Bu Lilis, mereka mengikuti pembelajaran di kelas. Jenengan juga memaparkannya dengan bagus, keren. Mulai dari pembukaan, SBG-nya ada, tanya jawab kepada anak-anak juga ada. Anak-anak pasti senang Bu Lilis mengikuti pelajaran di panjenengan ya. Berikutnya, murid kelihatannya sudah cukup mampu ya untuk mengenali jenis profesi tadi dan agar anak bisa mempersiapkan diri dari sejak dini. Kira-kira tindak lanjutnya apa Bu Lilis untuk ke depan? Tindak lanjutnya itu sudah saya sampaikan ke anak-anakku. Jadi untuk proses setelah layanan klasik tadi, anak-anak bisa mengikuti layanan konseling kelompok atau sama-sama. Oke, terima kasih Bu Lilis ya sudah saya ajak untuk supervisi kali ini. Demikian coaching supervisi untuk akademik dari modul 2.3 bersama Ibu Lilis di sekolah kami teman sejawat dari SMA Negeri 2 Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.